Halo. Halo. Video dong. Shalom, selamat pagi. Mari kita satukan dalam doa. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Syukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Kau kumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum hadir dalam Kau memimpin perjalanan yang tiba di rumah di tempat ini Tuhan. Dan juga teman-teman kami yang mengikuti ibadah online Tuhan. Biarlah Kau rapi yang sama, Kau ada di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ada di sini Tuhan, membawa korban pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mengagungkan, kami mau meninggikan nama-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau yang pegang kendali hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari bersama dengan saya katakan amin.
kami. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Berkati kau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Satu-satunya Tuhan memberkati, Tuhan memberkati.
kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Penuhi setiap kami dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami, lawan setiap kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Allah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau layak ku selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu kepada Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau.
sampai detik ini kami menikmati Engkau Allah yang begitu dahsyat. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau kekal sampai selamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Shalom. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Hanya Dialah segala-galanya. Amin. Jangan cuma pujian itu jadi lip sync, cuma sekedar nyanyi, tapi resapi setiap pujian, nikmati, karena itu akan menjadikan kekuatan bagi kita semua. Amin. Haleluya. Ya, tanpa sadar, tanpa kita sadari ini merupakan minggu yang pertama di bulan terakhir 2022. Dan ada 1 bulan lagi ke depan kita akan memasuki 2023. Saya nggak tahu berapa banyak saudara yang sudah mengecap kebaikan Tuhan selama 2022. Tapi pastinya kita mengalami kehidupan yang selalu membuat kita naik turun. Tapi Allah tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Hari ini saya tidak akan terlalu panjang untuk menyampaikan renungan. Ketika saya dapat tugas dari Bapak Gembala, makasih. Ada satu hal yang Tuhan mau sampaikan untuk kita yang ada di tempat ini, siap memasuki tahun 2023. Saudara siap tidak siap, tapi itu yang harus terjadi. Jadi satu-satunya jawaban kita harus siap. Kesiapan kita bukan karena kekuatan kita, kesiapan kita bukan karena pengalaman kita, kita hebat, kita pintar dan sebagainya, kita punya banyak relasi indah. Kekuatan kita hanya di dalam Dia. Amin. Yuk sama-sama kita akan belajar. Kita akan langsung buka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Minta tolong buku 7. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Dikatakan di situ di dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Haleluya. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ada 3 hal di sini yang kita sama-sama akan pelajari. Yang pertama di situ dikatakan jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Artinya itu tidak keluar masuk. Artinya enggak sekarang melakukan, besok enggak. Sekarang lakukan enggak. Tapi itu ada satu hubungan kemanunggalan yang selalu di mana kesatuan ini tidak bisa dipisah. Contoh kayak air sama gula jadi satu. Saudara nggak mungkin setelah air itu sama gula dijadikan satu, saudara ambil 1 sendok, saya tak ingin aku ambil sih rasa gulanya kok, nggak bisa. Itu sudah menyatu. Ya, antara air dan gula. Nah, Tuhan kasih perumpamaan seperti ini, ilustrasi seperti ini, itu artinya ada satu kemanunggalan, kesatuan yang utuh. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku, ya, dan firman-Nya itu ada di dalam kita, itu ada satu hubungan. Ya, hubungan yang tidak bisa dilepas. Dan dari hubungan itu, ini tidak langsung instan. Ini butuh waktu. Dan waktu itu harus kita jalani setiap saat, setiap waktu. Ketika kita menghidupi hubungan itu, kemanunggalan antara firman dan kita,
kita mulai yang kedua itu mengenal Dia. Kita nggak akan pernah kenal seseorang cuman hanya sekedar si hello, ketemu di jalan, terus habis itu halo, gitu. Terus kita kenal siapa dia, tinggalnya di mana, statusnya apa, kita nggak akan kenal dia. Kita mulai sekolah di tempat sekolahan yang baru, di tempat perkuliahan yang baru, universitas yang baru, kita nggak akan langsung kenal siapa dia. Apalagi yang sudah mulai PDKT, perlu relationship, hubungan. Nah, dari situlah akan saling kenal. Begitu juga kita nggak akan bisa kenal siapa Allah kita. Kalau kita nggak mengenal Allah, pujian itu hanya di pucuk elambe, di ujung bibir kita nggak akan bisa nikmati. Tapi kalau saudara mengenal Dia, saudara akan menikmati pujian itu, bahkan meresapi, bahkan bisa menangis. Iya ya, Engkau hebat Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Semakin kita mengenal, timbullah satu kepercayaan. Aku percaya Tuhan, firman-Mu yang Kau sampaikan, yang Kau firmankan itu ya dan amin. Kita mulai menghidupinya. Kalau kita mulai menghidupinya hari lepas hari, kita hidup di dalam ketaatan. Muncullah yang namanya kedewasaan. 2023 yang kita siap untuk memasukinya, Allah mau firman itu ada di dalam kita, kita di dalam Dia. Meyakini sepenuhnya, total pasrah bongkoan. Apapun yang terjadi, mungkin ketika kita hidup di dalam ketaatan, sakit. Daging ini sakit. Kita harus mengampuni, kita harus mengasihi, istri harus tunduk, menghormati suami, suami harus mengasihi istri seperti dirinya sendiri, padahal istrinya bonceng. Tapi hidupi firman, harus mengasihi. Ketundukan kita kepada suami itu merupakan satu keharusan. Makanya kita yang belum menikah, adik-adik, cari yang seiman. Amin. Jangan cari yang di luar dari Tuhan. Karena ketika kita di luar dari Tuhan, akan ada banyak hal ketidakcocokan, gak pas. Dan itu firman Tuhan, terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Yang sama-sama terang yang geser terus. Yo. Karena memang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kehidupan itu proses. Tapi kalau kita benar-benar memiliki satu keintiman dengan Tuhan, kita mulai mengenal Dia, bahwa ketika proses itu berjalan, kekuatannya memampukan aku. Aku percaya Tuhan. Memang masalah berat, tetapi akan senantiasa kita rasakan indah di dalam Tuhan. Haleluya. Ya, jadi yang pertama, biarlah firman itu tinggal di dalam kita dan kita di dalam Dia. Ada satu pemanunggalan. Ya. Yang selanjutnya dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Loh, enak. Mintalah apa saja
saja. Nah sekarang kalau apa saja itu apa sih contohnya? Minta mobil, masuk, rumah, masuk, apalagi ruko, masuk, apalagi pasangan hidup, masuk, pasangan hidup yang mandiri, cakep, apalagi kaya, puji Tuhan. Haleluya. Coba nih, spesifik banget kaya. Anak Tuhan, cinta Tuhan. Mintalah apa saja. Itu tadi rentetan yang bisa kita minta. Ada Bu Yanti. Kalau satu saat ini Sela sedang belajar di sekolah, tiba-tiba di sekolahan Sela diharuskan membeli satu buku, dan guru sekarang kan biasanya punya ini apa namanya grup WA ya, bersama dengan orang tua murid, juga diinformasikan ke orang tua. Jadi ketika anak-anak ditugaskan untuk membeli buku, atau itu buku sen atau buku agama atau apa, biasanya orang tua juga diberitahu. Nah, Bu Yanti tahu kalau itu guru menugaskan murid-murid untuk beli buku, tapi ada satu kerinduan dari Bu Yanti karena dia mengasihi anaknya. Dia kepingin dengar dari anaknya sendiri, dari Sela. Dia bisa langsung belikan buku itu, tapi dia kepingin. Keluarlah permintaan itu. Ma, butuh ini ma, disuruh Bu Guru. Butuh apa? Ini loh buku ini. Nah artinya ketika Allah mau untuk kita minta, itu bukan berarti Allah buta, Allah cuek, Allah nggak mau tahu. Tetapi ada satu kerinduan Allah untuk selalu memiliki keintiman dengan kita. Ada satu fellowship, ada satu komunikasi setiap hari. Itu loh Allah kita. Dia bisa aja ketika melihat kita dalam keadaan yang minus, bisa aja berkati kita. Dia Allah yang maha tahu. Dia El Roi. Dia tahu segala yang kita butuhkan. Pasangan hidup yang cinta Tuhan, yang kaya, yang punya mobil, tahu. Tapi dia mau kita curhat sama dia. Gini loh Bapak, itu pingin punya, ya kau tahu lah, kau tahu lah keinginan hatiku. Cuma aku pingin curhat. Si dia loh, si dia yang ganteng, yang cinta Tuhan. Dan kalau yang tadi yang pertama, kita menghidupi firman itu, kita mengenal dia, kita percaya ada satu ketaatan di dalam kehidupan kita. Artinya kita mulai dewasa. Saya percaya keinginan kita pun Tuhan akan jawab. Kenapa? Orang yang dewasa itu orang yang gak neko-neko. Dalam arti kata, memang kita punya spesifik jodoh, kita punya spesifik kebutuhan apa yang menurut kita cocok buat kita. Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Karena keinginan kita, kerinduan kita, kasaran itu nggak ngisi-ngisi Bapak. Nggak ngisi-ngisi Tuhan. Kenapa? Tuhan tahu kita sudah dewasa. Dia tahu kita mumpuni ketika itu diberikan kepada kita. Kita nggak akan SOMBONNG.
kita nggak akan jalan damai. Siapa dulu dong, Mak? Enggak. Kita akan tetap rendah hati. Kita akan tahu bahwa segala sesuatu dari Dia, untuk Dia, kepada Dia. Bagi Dialah pujian, hormat, dan kemuliaan. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan yang ketiga, dan kamu akan menerimanya. Yang terpenting, hubungan itu jangan sampai renggang. Karena ketika renggang, kita nggak tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita nggak mau hidup kita hari lepas hari itu kan sorot, enggak kan? Semuanya kita kan ingin hari lepas hari kita mulai progres, jadi berkat, jadi kesaksian. Nah, kalau kerinduan kita itu klik dengan Bapa kita, Dia loh Sang punya surga, Dia loh punya segalanya. Tetapi biarlah kita yang terpenting hidupi firman itu di dalam diri kita. Kita ini sungguh-sungguh disayang oleh Tuhan. Sopo sing kepingin anaknya keleleran minta-minta, gak ada. Bapak pun gak kepingin kita ngalami kekurangan, apalagi minta-minta. Sedih hati Bapak kita kalau kita seperti itu. Dan itu tidak ada kamusnya. Tidak ada kamusnya kalau kita mengalami kekurangan sampai tidak bisa makan. Tidak ada kamusnya itu. Apalagi gagal. Ya, gagal di dalam kita pendidikan kita, gagal di dalam usaha atau bisnis kita, apalagi gagal di dalam rumah tangga kita. Itu tidak ada kamusnya di dalam dia. Kegagalan itu produk dari DOSA, akibat dari dosa. Ya, tetapi Allah kita luar biasa sayangnya kepada kita. Dia turun ke dunia, Dia berikan putranya yang tunggal, yang kita akan nikmati perayaannya bersama-sama tanggal 25 Desember nanti. Bahkan sampai mati di atas kayu salib, yang hari ini tubuh dan darahnya pun akan kita nikmati bersama-sama. Gak ada kamus kegagalan. Dia datang untuk memberi hidup, dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kalaupun hal itu terjadi dalam diri kita, kita bisa introspeksi diri. Why? Mengapa itu terjadi? Kalau ada dosa, hal-hal tertentu yang kita menyimpang dari Tuhan, minta ampun, bertobat. Yang kedua, bisa juga belum waktunya Tuhan. Janji-janji itu kita terima. Tapi pasti segala sesuatu indah pada waktunya. Allah, Dia terikat dengan perjanjiannya. Karena itu biar kita menghidupi firman, iman itu akan muncul, bertumbuh setiap hari dalam hidup kita, membuat kita kuat hidup di dalam ketaatan apapun yang terjadi. Pemazmur mengatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Firman. Terus tidak apa-apa hidup di dunia sengsara, yang penting hidup di surga. Nanti semuanya mengalami kelimpahan. Enggak.
Allah kita tidak seperti itu. Kalaupun toh kita nggak kurang, setidaknya itu cukup. Itu Allah kita. Dia rela berikan segalanya buat kita. Kalau di dalam satu hubungan rumah tangga, pagi, siang, sore, malam, isinya itu cekcokan, ada berkat enggak? Gak ada. Pagi istri ngomel-ngomel, nanti sore suami pulang kerja ganti suaminya yang ngomel, anaknya yang denger ini. Duh, papa mamaku rek, pagi mamaku, sore papaku, kapan berhentinya? Ada berkat enggak? Gak ada. Berkat itu turun ketika ada satu kesatuan. Allah rindu kita semua yang ada di tempat ini mengalami kelimpahan berkat. Gak ada satupun yang meminta-minta. Gak ada satupun yang gagal di tempat ini. Ini pesan Tuhan untuk 2023. Allah mau kita semua hidup di firman. Kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Jadilah pelaku firman. Di tempat pekerjaan apapun yang terjadi, ceknonya apapun, tetap SABAR, tetap ngampuni. Walaupun mungkin pada waktu kita sabar, kok ambek begitu-begitu Tuhan, orangnya kok becekno. Tapi ketika kita ada di dalam firman, firman itu yang akan memberi kekuatan, yang memampukan kita. Seringkali ketika kita mau wis lah, aku tak mau menghidupi firman, saya mau sabar. Oh, bukan berarti jalan lurus. Biasanya ketika kita mulai siap-siap untuk melakukan firman Tuhan, sabar, aku dari rumah ngambil dari gudang kesabaran penuh gitu, sampai di jalan dipotong kendaraan. Oh, haleluya. Nah, biasanya kalau kita sudah kepingin lakukan sesuatu yang benar, setan tuh berusaha untuk menyabotase. Tapi jangan sampai kalah. Dalam segala hal, beberapa waktu yang lalu saya pernah saksikan bagaimana pekerjaan suami saya ada masalah yang rasanya itu sementok, no hope, tidak ada harapan, ada jalan keluar, sudah sakitnya sudah kayak gitu, belum tagihan juga belum masuk. Dari satu sisi yang kita minta barang itu juga harus bayar. Sempat kami mengandalkan manusia waktu itu. Haleluya. Dan ketika mengandalkan manusia, kecewa, sedangkan Tuhan ketika ngabari seseorang, kita membutuhkan dana, nggak sampai lah berapa hari, kok dijawab, jadi motor, ya kondisinya sakit kayak gitu Tuhan. Nah, yang saya pernah sampaikan tuh ibu semua yang ngomong singkat. Haleluya. Tapi dari pengalaman itu yang Tuhan izinkan. Di situ saya mulai ngerti lebih menghidupi firman, mengandalkan Dia di atas segalanya. Dan itu yang terjadi. Tuhan jawab tepat pada waktunya. Teman-teman kantor yang sekiranya
bikin kita itu rasanya pingin nangis, pingin jerit. Selama ini sudah hasilnya seperti itu, tapi harus belajar mengasihi, mengampuni. Tuhan sampaikan, aku sudah memperluas kapasitas uangmu. Yes, persiapkan dirimu ya Tuhan, terima kasih. Tuhan pulihkan, sembuhkan, pulihkan. Dan apa yang gak pernah kita lihat, gak pernah kita dengar, gak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang Tuhan sediakan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Ada stabilitas firman-Ku yang menjadikan engkau fokus dan kuat. Kebahagiaan yang engkau cari bukanlah bergantung pada situasimu, melainkan ketika engkau mengenal dan mengetahui bahwa tangan-Ku memegang erat dan membawamu melewati jalan-jalan yang penuh dengan cadas, batu-batu cadas maksudnya, dan Roh-Ku memberikan arahan kemana engkau harus pergi. Sekali lagi saya tidak akan perpanjang renungan firman Tuhan. Biar pagi hari ini Bapak Ibu Saudara tangkap apa yang menjadi isi hati Allah. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sekali lagi, hasil dari keintiman hubungan kita semakin mengenal Dia, kita semakin percaya dengan yakin, dan kita belajar hidup di dalam ketaatan, mulai dewasa di dalam Tuhan. Dia tahu apa yang kita pikirkan ke depan jauh dari apa yang kita sendiri pikirkan. Sehingga ketika kita minta sesuatu, karena kita dewasa dan Dia tahu kedewasaan kita yang gak neko-neko, tapi semuanya tujuannya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, saya yakin Dia pasti jawab tepat pada waktunya. Karena Dia rindu semua kita, tidak ada yang gagal. Semua kita mengalami kelimpahan di dalam Tuhan, dan hidup kita menjadi saksi. Karena semuanya kita ini yang ada di tempat ini berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang juga lihat melalui tayangan YouTube, Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan juga mengasihi Bapak Ibu Saudara. Yakinilah bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman, Dia Allah yang terikat dengan perjanjiannya, dengan firman-Nya, itu yang akan digenapi dalam hidup kita. Bumi yang terkulai tidak akan Dia patahkan, sumbu yang padam nyalanya Dia tidak akan padamkan, tapi Dia akan buat itu lebih bersinar, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga tahun 2023 semuanya mengatakan gonjang ganjing di mana-mana, semua mengatakan gelap. Ingat, hidup kita bukan karena melihat, hidup kita karena percaya. Itu memang terjadi dan fakta terjadi di depan kita. Tapi ingat, ada satu pengecualian bagi kita anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Ingat ketika umat Tuhan tinggal di Goshen, di Mesir, semua mengalami malapetaka, semua mengalami kejadian yang sungguh-sungguh memilukan, sampai anak sulung mati. Terus mentok rasanya harapan bagi mereka, itu pun hilang. Tapi di Goshen, Tuhan memberikan satu pengecualian. Asalkan apa? Di setiap pintu ada tanda darah anak domba. Di dalam diri kita ada tanda darah anak domba Allah yang sebentar kita akan nikmati bersama-sama. Dan yakinlah 2023 kau gak akan turun tapi naik.
hidupmu akan menjadi berkat, menjadi kesaksian untuk nama Tuhan dipermuliakan. Don't forget, tadi sudah dikatakan bersama-sama, jikalau kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya di dalam kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada hamba-Nya Bapak Gembala. Shalom. Hari ini kita belajar untuk bagaimana kita hidup sepenuhnya di dalam Tuhan, terkoneksi pada satu hubungan, Dia di dalam kita, kita di dalam Dia. Ya. Karena kalau tanpa itu pasti satu ranting yang tidak hidup di dalam pokok, maka dia akan mati. Mungkin bisa dilakukan di Kolose, kita akan baca Kolose 1 ayat 16. Kolose 1 ayat 16. Tadi hamba sudah panjang lebar untuk membuka hati kita, membuka pikiran kita, membuka perasaan kita, merenungkan bagaimana kita memulai di bulan Desember ini dengan satu prinsip, satu komitmen hidup di dalam Dia. Apalah artinya kita merayakan Natal kalau kita tidak hidup di dalam Dia? Nonsense. Yang ada adalah hidup agamawi. Oh, Natal identik dengan hadiah, Natal identik dengan baju baru, Natal identik dengan makan. Apa bedanya dengan orang dunia? Kalau sesuatu yang terlalu ia dikatakan ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara mati, sehingga ialah terutama dari segala sesuatu. Kalau dalam Alkitab tadi dikatakan pokok anggur yang benar, bagaimana ada hubungan. Kalau kita mengaku sebagai jemaatnya Kristus dan Kristus adalah kepala dan kita jemaat Tuhan, bagaimana kita ada hubungan antara jemaat dan kepala. Gak mungkin kita jemaat berjalan sendiri tanpa kepala. Benar? Amin. Kepala maunya ke kanan, tubuh maunya ke kiri. Kira-kira bisa? Zombie mungkin. Biar kita hari ini, minggu pertama bulan Desember, apa sih yang Tuhan mau? Tuhan, kira-kira kado apa yang saya bisa berikan kepadamu Tuhan? Apa Tuhan yang bisa buat engkau tersenyum? Mungkin bukan kado-kado secara jasmani, tapi apa Tuhan yang Tuhan mau untuk aku perbuat, yang menyenangkan hati Tuhan. Kristus yang adalah kepala dan kita adalah jemaatnya. Kalau kita mungkin mau berkat-berkat Tuhan, tapi biarlah hari ini hati kita dikoreksi, hari ini pikiran kita dicelupkan bahwa kita tidak bisa tanpa Dia. Kita selalu depend on Him. Kita memang edik, kita tergantung dengan yang namanya Tuhan Yesus, Roh Kudus, Allah Bapa yang adalah Trinitas, Tritunggal, Allah Tritunggal. Amin. Tidak ada berkat kalau kita tidak mendekat ke sumbernya, tidak ada berkat, tidak ada kekuatan kalau kita tidak melekat pada sumber kekuatan. Bapak Ibu, hari-hari ini memang cuaca ekstrim. Biarlah kita menjaga. Mungkin kelihatan sepele, biasa. Biarlah, apakah hari ini kita berpikir, Tuhan, gimana saya bisa melayani Engkau pada hari Natal dengan menjaga pikiranku, menjaga badanku, menjaga. Kemarin saya memang 2 hari tidak masuk, ya. Tapi saya berpikir, Tuhan, biarlah anak-anak-Mu, tim
PAW-mu di tempat ini boleh menjaga bagaimana pada hari-hari kita bisa menyenangkan Dia hari-hari ke depan. Kita diberi hikmat oleh Tuhan. Jangan sampai kita mencobai Tuhan. Maaf, sudah biasa. Seumpama hujan kok sejak-sejana, saya kuat. Oh teman ini, saya kuat. Tapi biarlah kita melekat. Melekat berarti kita mengerti Kristus yang adalah kepala. Kita menurut apa katanya Tuhan. Kita menurut apa maunya Tuhan. Sehingga ada manunggaling hati, manunggaling rasa, manunggaling dalam Tuhan. Iya. Kira minggu ini kalau yang Katolik memulai dengan minggu Advent yang pertama, tapi kita tiap hari adalah Advent, kita tiap hari kita harus mendekat, kita harus melekat. Yang pokoknya yang benar, kita melekat antara tubuh dan kepala yang adalah Kristus dan kita adalah jemaatnya. Amin. Biarlah berkat itu mengalir dalammu, biarlah berkat itu datang kepadamu, biarlah kasih karunia itu tidak dijauhkan daripadamu, karena Tuhan melihat hatimu, Tuhan melihat kesungguhan kita, Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Oleh karena kesabaran, kesetiaan dan ketekunan. Amin. Pemain musik, silakan maju ke depan.
kami tingkatkan, untuk kami dekat, untuk kami tidak terputus, untuk kami selalu berhubungan dengan sumber kehidupan, dengan kepala dari jemaat, yaitu Kristus, sehingga kami boleh menghasilkan buah, dan buah itu juga bisa dinikmati oleh orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Engkau baik dan sangat baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu, Tuhan buat berhasil. Bapak Ibu Agus, dimanapun dan kapanpun mereka berada, nama Tuhan ditinggikan, dan mereka diberkati. Mereka diberkati dalam nama Yesus, dan kami pun diberkati dalam nama Yesus. Setiap jemaat yang menerima firman Tuhan dengan percaya diberkati. Dalam nama Yesus, pujian kami, hormat kami hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Memberkati roti yang sudah dipecah-pecahkan, yang adalah tubuh Kristus. Dengan iman kami yakin anggur yang dimeteraikan oleh darah anak domba Allah, sehingga menyucikan dosa-dosa kami. Kami memberkati dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus. Kita ambil roti, kita pakangi tinggi, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makan roti yang adalah tubuh Kristus dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan. Terima kasih. Kita akan cawan perjanjian. Ya juga ia mengambil cawan. Sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Dan minum cawan perjanjian yang sudah dimeteraikan oleh darah Kristus, darah hamba Allah, dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kami dilayangkan Tuhan.
pulih. Haleluya. Terima dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati setiap kami melalui firman-Mu. Dalam firman-Mu itu tertanam dalam setiap kami yang jadi berkat pada pribadi masing-masing setiap kami Tuhan. Biasanya bagi kami mau memberi yang terbaik Tuhan. Biarlah apa yang kami beri menjadi berkat bagi gereja ini, bagi lebar kerajaan di bumi Tuhan. Berkati setiap masing-masing yang sudah memberi, Kau kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus haleluya. Kasih Allah tak bertersudahnya berubah setiap hari, rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak bertersudahnya berubah setiap hari, rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita hati ternai, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, satu-satunya Allah kami, Allah yang kami sembah, Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini di awal Desember, di minggu pertama. Kiranya kasih-Mu menaungi kami sepanjang bulan Desember ini Tuhan. Suasana Natal, suasana damai yang ada di dalam hati kami. Sukacita Natal tinggal di dalam kami, tinggal di dalam keluarga kami, tinggal Tuhan di dalam lingkungan di mana kami berada, sehingga suasana surga boleh kami rasakan tiap hari bersama-Mu, karena ada perkenanan-Mu, ada penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terimalah pujian penyembahan kami.
kiranya bermuara di hadapan. Terima kasih Bapa, Kau memberkati semuanya sudah memberikan persembahan, Kau berkati kembali berkali-kali lipat. Kami juga Tuhan untuk persembahan perpuluhan yang sudah diserahkan di rumah Tuhan, memberkati tangan-tangan sudah menyerahkan. Kami tolak segala binatang pelahap yang mengganggu kami tolak dalam nama Yesus. Sehingga di bulan Desember ini kami menerima berkat yang daripadamu dengan berkelimpahan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkat-Mu selalu tercurah untuk anak-anak-Mu yang takut akan Engkau, yang selalu setia akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati tim PAU, berkati Tuhan, jadilah mereka tidak sia-sia. Memberkati jemaat kecil, besar, tua, muda, semuanya Tuhan Kau yang memberkati kehidupan rohani mereka, kehidupan jasmani mereka, kebutuhan mereka. Tuhan yang mencukupkan karena Kau Yehova Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatunya tanpa pernah terlambat sedetik pun. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu Tuhan di bulan Desember banyak kebutuhan yang terjadi, tapi Kau yang mencukupkan segala sesuatunya. Kami juga untuk dana Natal, Kau yang mencukupkan Tuhan. Sekalipun ada terdapat kekurangan, tapi pada saatnya Tuhan yang mencukupkan, sehingga ibadah dan perayaan Natal boleh terselenggara, baik untuk sekolah minggu, baik untuk pemuda, baik untuk umum Tuhan, dengan lancar, dengan baik, dengan sukses, karena Tuhan yang turut campur. Berkati panitia, berikan kami kesatuan hati, beri kami kesatuan Tuhan, untuk kami boleh mempermuliakan nama-Mu melalui ibadah perayaan Natal. Nama Tuhan dimuliakan, hanya nama Tuhan yang ditinggikan, bukan nama kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Sekali lagi Tuhan, hamba-Mu, anak-anak-Mu yang akan pulang, malaikat-Mu beserta, sehingga mereka pulang dengan segala selamat, bertemu dengan keluarga dan menikmati hari Minggu ini di dalam perkenanan Tuhan, perlindungan Tuhan yang menjagai kami Tuhan, yang melihara kami, kesehatan kami Tuhan, jagai Tuhan dalam nama Yesus, yang mengaruniakan kepada kami Tuhan kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi kami mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin.